Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang dengan rasa lapar dan haus. Berbicaralah kepada masing-masing kami pada kesempatan ini. Roh Kudus, Kau Guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Demi nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada, kembali kita meneruskan Bible Study kita dalam program Life Study dalam Injil Matius pasal yang keempat, masih ayat yang ke-12 sampai yang ke-25. Saudaraku, ini berkisah tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Tetapi kita akan memulai dulu dari ayat yang ke-12. Ketika waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Waktunya sudah genap, saudara ya. Markus 1 ayat 15 mencatat ketika waktunya sudah genap. Waktu di sini kairos, bukan kronos. Jadi momentumnya, saatnya sudah genap. Yohanes ditangkap karena Yohanes Pembaptis kerap kali mengkritik Herodes, saudara. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat di sini. Berita pertobatan tidak boleh berhenti. Makanya ketika Yohanes dibungkam, tampillah Yesus untuk meneruskan berita pertobatan. Apapun alasannya, Injil pertobatan tidak pernah boleh berhenti, saudara. Ya. Itu sebabnya gereja harus secara aktif memuridkan. Jangan ketika gembala jemaat dipanggil Tuhan, lalu gereja itu bubar. Berita pertobatan harus terus dikumandangkan. Gereja harus bisa melakukan pemuritan, melakukan kaderisasi dengan luar biasa. Dan disinilah bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Sebab Yesus hanya 3,5 tahun, saudara. Yang membuat Injil sampai ke ujung-ujung bumi justru murid-muridnya. Kita tidak bisa one man show. Kita tidak bisa jadi Rambo dalam kerajaan Allah. Tidak ada superhero dalam kerajaan Allah. Tidak ada superhero, saudara. Ya. Yesus memanggil murid-muridnya, melatih mereka untuk meneruskan berita pertobatan ini, untuk meneruskan Injil kerajaan Allah. Jadi gereja yang tidak memuridkan, itu gereja yang tidak alkitabiah. Gereja harus memuridkan, jangan semua berpaku pada sang pendeta. Tidak bisa, saudara. Ya. Nah, di sini dikisahkan Yesus memanggil murid-murid, saudara. Ya. Kita lihat ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Jadi Petrus sama Andreas ini kakak beradik, saudara ya. Mereka sedang menebahkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus dari sana, dilihatnyalah 2 orang bersaudara, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi Yakobus dan Yohanes ini saudaraan. Yakobus kemudian nanti yang menjadi rasul Tuhan Yesus yang mati martir paling pertama itu Yakobus. Inilah soko guru di Yerusalem, inilah dia meninggal di Yerusalem. Ya, jadi Petrus saudaraan sama Andreas, Yakobus saudaraan sama Yohanes. Kemudian dari 12 murid Yesus yang menjadi 3 murid utama, 3 murid inti yang diajak Tuhan Yesus ikut doa malam, ya, yang ketika mereka bertemu Musa dan Elia turun, itu adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi 3 ini adalah murid inti dari Tuhan Yesus, ya. Sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Kita stop dulu di sini. Saudaraku, apa yang ada dalam benak saudara ketika saudara membaca ayat-ayat ini?
Apa yang ada dalam benak saudara? Saudara pasti sudah sering mendengar kisah ini sejak sekolah minggu. Ketika saya membaca ayat ini, awalnya bagi saya agak nggak make sense, saudara. Agak nggak make sense. Orang lagi kerja, Yesus lewat, ikut aku, ikut aja gitu. Is it make sense? Does it make sense? No, it doesn't. It didn't. Ini nggak masuk akal. Kalau saudara punya toko, saudara sudah merencanakan, memplanning anak saudara meneruskan toko saudara. Ya tak? Ya lumayan lah punya 15-20 karyawan. Dari toko itu saudara bisa menyekolahkan anak saudara sampai ke luar negeri. Saudara mau anak saudara meneruskan. Tiba-tiba saya lewat. Ikut saya jadi pendeta. Hah? Saudara bakal bilang apa? Pak, jangan aneh-aneh deh pak. Bapak mendingan pergi pak. Sebelum saya timpuk bakyak. Kan gitu. Enak aja. Anak saya ini ahli waris. Saya udah persiapkan untuk meneruskan usaha saya ini. Apalagi kalau usaha pabrik dan lain sebagainya. Usaha skala besar, saudara. Kok ini bisa langsung mau? Kan gak masuk akal gitu loh. Kan sangat gak masuk di akal, saudara ya. Apalagi kalau saudara baca Markus 1 ayat 19-20. Saudara bisa temukan Yohanes dan Yakobus itu bukan anak nelayan sembarangan. Ini anak juragan nelayan. Karena Markus 1 mencatat mereka, papanya itu Zebedeus, punya orang-orang upahan. Jadi ini ahli waris kerajaan nelayan, saudara. Ini bukan orang susah. Mungkin pada saat mereka meninggalkan ayahnya, ikut Yesus juga pesta dulu. Pesta sekampung. Kok bisa dikasih? Kalau Petrus tidak ada keterangan, mungkin dia hanya nelayan upahan. Bukan juragan nelayan. Tapi kalau Yohanes dan Yakobus, wah itu mah lebih susah lagi untuk ayahnya main izinkan gitu. Nah akhirnya ada satu buku kalau saudara senang baca ya, Sitting of the Dust of Rabbi. Itu yang menulis Louis Fehlberg. Dia seorang ahli sejarawan. Dia tinggal di Israel untuk mempelajari kebudayaan Yahudi. Rupanya saudara, cita-cita semua anak kecil Israel tertinggi pada saat itu adalah menjadi rabi. Itu cita-cita mereka, itu kebanggaan mereka, saudara. Jadi anak Israel usia 5-6 tahun dimasukkan ke sekolah yang namanya Bet Sefer. Di sana mereka belajar, saudara, kira-kira 4-5 tahun, 4 tahun mereka belajar dan mereka hafal Torah. Jadi kejadian sampai ulangan mereka hafal. Hebat, saudara. Ya. Kalau kita disuruh sebut 100 ayat langsung, belum tentu bisa. Anak-anak Yahudi dihafal. Jadi saudara jangan aneh kalau melihat agama saudara kita bisa menghafal kitab sucinya. Itu gak aneh, saudara. Anak-anak Yahudi dilatih untuk itu. Maka orang Kristen juga sebaiknya harus hafal Alkitab, saudara. Ya. Tapi bukan hanya menghafal, plus melakukan. Setelah lulus dari Bet Sefer, mereka masuk ke tingkatan yang kedua, Bet Talmud. Ya. Usia 11 tahun gitu masuk ke Bet Talmud, saudara. Di Bet Talmud itu mereka diajar kitab Yosua sampai Maliaki. Jadi selesai Bet Talmud, mereka udah hafal seluruh perjanjian lama. Dan orang-orang Yahudi itu belajarnya anak-anak kecilnya bersoal jawab. Jadi metode pendidikannya agak beda sama kita. Kalau kita kan seragam. 1 tambah 1 berapa? 2 bu. 2 kali 2 berapa? 4 bu. Kalau orang Yahudi enggak. Dibiasain dari kecil. 2 tambah 2 berapa? Si A jawab. Kalau 8 kurang 4 berapa?
Si B jawab. Kalau 6 kurang 2, jadi menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Itulah yang saudara jumpai di Injil Lukas ketika Yesus dalam bait Allah, Yesus bersoal jawab. Itu seperti itu. Jadi sejak kecil memang kreativitas anak-anak Yahudi itu dilatih, saudaraku. Dilatih. Supaya mereka punya kreativitas dalam berpikir. Ya. Nah, selesai dari Bet Talmud tadi, kalau Bet Sefer adalah House of Book umur 6-10 tahun ya. Lalu Bet Talmud House of Learning 10-14 tahun. Ya, House of Learning. Nah, di sini mereka belajar art of question yang apa tadi saya bilang, seni menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya. Lalu setelah mereka selesai dari Bet Talmud, saudara, semua anak-anak Yahudi ini melamar, mau masuk yang namanya Bet Midrash atau House of Study. Jadi tadi House of Book, Bet Sefer, Bet Talmud, House of Learning. Tingkat paling atas adalah Bet Midrash, House of Study. Bet Midrash itu dipimpin oleh seorang rabi biasanya. Semakin rabi itu terkenal, semakin banyak yang mau daftar. Tapi hukum ini berlaku. Kalau saya sebut ini, saudara pasti ngeh langsung di Injil Yohanes. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya, jadi kalau orang mau berantem ini ayat predestinasi, ya terserah. Saya cuma mau bilang, ini ungkapan umum di zaman rabi-rabi. Jangan dibuat berkelahi predestinasi, sudah dipilih atau belum. Jadi apa yang Yesus ungkapkan itu adalah ungkapan yang umum untuk rabi-rabi saat itu. Jadi dari sekian banyak orang-orang yang mendaftar dari Bet Talmud mau masuk Bet Midrash, yang dipilih hanya sedikit. Ini kayak orang lamar kerjaan, saudara, pakai CV gitu. Nah, rabi itu nggak mau terima murid banyak-banyak. Ada yang mau terima murid cuman beberapa orang, tapi paling banyak belasan. Dia tuh nggak mau sekali banyak. Kenapa? Sebab di situ ada impartasi kehidupan. Makanya Yesus juga milih murid 12. Teori komunikasi itu N pangkat 2 min N. Itu teori komunikasi. N pangkat 2 min N. Jadi kalau ada 2 orang, N pangkat 2 4, kurang 2 2. Berarti ada 2 jalur komunikasi. A ke B, B ke A. Kalau 3 orang gimana? N pangkat 2, 9, min N, min 3, 6. Jadi kalau ada A, B, C berarti 6 jalur komunikasi. A ke B, B ke A 1, B ke C, C ke B 1, A ke C, C ke A. Satu-satu lagi, total 6. Jadi bayangkan, kalau 15 saja, 15 kali 15, 225. Potong 15, 210. Maka biasanya rabi-rabi itu tidak menerima murid lebih dari 15, sebab jalur komunikasinya itu kayak benang kusut. Dulu mungkin belum ada teori komunikasi, tapi ini sudah sangat dipahami. Makanya Yesus hanya memilih 12 murid supaya kehidupannya bisa terimpartasi. Bukan hanya isi kepalanya, tapi hidupnya yang bisa diimpartasikan, saudara. Nah, kita kembali lagi. Jadi anak-anak ini semua mau melamar ke Bet Midrash. Tapi kan hanya sedikit yang dipilih. Ya. Nah, nanti yang diterima siapapun yang dibilang oke, bisa masuk ke Bet Midrash, dia harus memikul kuk. Nah, nanti di Matius 11 kita akan ketemu kata pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu betul memang yang dikenakan pada lembu, tetapi penafsiran rabi pada saat itu juga sering diibaratkan dengan kuk. Jadi kalau seseorang mau mengikuti rabi A misalnya, dia harus memikul kuk yang dikenakan rabi A. Dia harus mengikuti penafsiran-penafsiran yang diproduce, yang diajarkan oleh rabi A. Jadi kira-kira gitu, saudara ya. Nah, jadi mereka melamar, yang diterima jadi murid rabi. Rabi akan berkata, Lek akarai, come and follow me. Itu yang tadi saudara baca, mari ikutlah aku, come and follow me. Itu bahasa umum oleh rabi-rabi saat itu.
Yang diterima akan dikasih tahu begitu, lek akarai, come and follow me. Terus yang gak diterima gimana? Pulang, bantu orang tuamu. Nanti punya anak, doakan supaya anakmu bisa jadi rabi. Orang tuanya gak kesampaian, doakan ya supaya anaknya mudah-mudahan bisa jadi rabi. Jadi seorang Talmuden atau yang lulus dari Bet Talmud pasti memberikan seluruh hidupnya dan berkeinginan kuat untuk menjadi seperti rabi, saudara. Sekarang begitu Yesus lewat, saudara ya. Begitu Yesus lewat, kalau saudara baca dalam Injil yang lain, mereka memanggil Yesus Rabi. Rupanya Yesus saat itu sudah dikenal sebagai Rabi, saudara. Yesus sudah mengajar, udah punya popularitas. Jadi waktu Yesus lewat, mereka sudah panggil Rabi. Pertanyaannya, Yesus murid siapa? Alkitab tidak menjelaskan, ya. Tetapi yang jelas gini, Yesus dikenal karena dia di-endorse oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini di hadapan ribuan orang, saudara. Dan ingat, Yohanes Pembaptis itu punya influence. Herodes pun gentar sama dia. Yohanes Pembaptis ini punya influence yang sangat hebat. Jadi ketika Yohanes Pembaptis bilang dialah yang akan datang itu, orang udah mulai tercuri perhatiannya ke Yesus. Dan Yesus mulai mengajar, pengajarannya bikin orang takjub. Sampai kemanapun dia pergi orang berbondong-bondong, khotbahnya bagus banget. Pengajarannya kalau nanti saudara baca, dia mengajar bukan seperti ahli Taurat, tapi dia mengajar dengan kuasa. Wow. Ada kuasa dalam pengajarannya, saudara. Nah, itulah sebabnya Yesus sudah dikenal. Nah, jadi sekarang saudara baru nyambung. Ketika Yesus lewat, mereka sudah kenali dia Rabi. Makanya pas dibilang lek akarai, come and follow me. Oh, kayak dapet jackpot, saudara. That's a jackpot then. Ibaratnya kalau saya balik ke cerita perumpamaan awal, kalau saudara punya toko, anak saudara sudah dipersiapkan. Kalau saya yang lewat, ikut aku sekolah pendeta, enak aja. Tapi gimana? Kalau yang lewat adalah staf Pak Jokowi, staf Bapak Presiden yang terhormat. Terus anak saudara dipanggil. Anak ibu dipanggil ke istana, besok mau dilantik jadi menteri atau jadi staf ahli presiden. Wah, saudara gak mungkin timpuk bakyak. Langsung saudara bilang siap. Biarpun anaknya bilang ya nanti siapa yang jagain toko, gak usah pusing, mama jaga dulu, kamu pergi ikut. Nah, gambarannya seperti itu, saudara. Itu kan kayak dapet jackpot, saudara. Jadi ketika murid-murid lihat Yesus sebagai Rabi, datang ikut aku, jackpot. Mereka jadi nelayan tuh kenapa? Karena tidak ada Rabi yang mau nerima mereka. Kalau ada Rabi yang mau nerima mereka, mereka sudah tidak di situ. Dari Bet Talmud terusin ke Bet Midras, nggak ada Rabi yang mau terima mereka. Jadi itu jackpot, saudara. Di tengah-tengah pengiringan mulai kasak-kusuk. Jangan-jangan Mesias. Wah, makin heboh, saudara. Jadi Rabi aja udah seneng, apalagi Mesias. Jadi pada awalnya mereka ikut Tuhan Yesus, itu ada udang di balik bakwan. Nggak tulus-tulus banget. Ini kesempatan untuk menaikkan derajat hidup. Ini kesempatan untuk mengubah hidup, saudara. Menaikkan status. Dan Mesias dalam konsep mereka saat itu adalah Mesias politik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Wah, udah makin rame deh, saudara. Jadi Rabi aja udah jackpot, apalagi ini Mesias. Mesias itu dalam konsep Yahudi itu raja yang lebih berkuasa daripada Daud. Daud itu udah dianggap raja yang paling berkuasa, makanya benderanya aja bintang Daud.
Ini kalau Mesias lebih hebat lagi, saat itu mereka dijajah bangsa Romawi. Maka berkali-kali orang Yahudi ingin menjadikan Yesus Mesias, tapi dia nggak mau sebab Mesiasnya versi mereka. Wah, murid-murid, waduh, apalagi Mesias, wah ini mah double jackpot. Ini nih namanya jadi calon pejabat. Jadi rabi aja udah seneng, apalagi calon pejabat. Makanya kalau saudara ingat, ibunya Yohanes dan Yakobus, istrinya Zebedeus. Nanti kalau saudara baca di belakang-belakang, di menjelang perjamuan terakhir, datengin Tuhan Yesus. Guru, anakku duduk di kiri dan kanannya. Ini titip jabatan. Guru, anakku kiri dan kanannya. Ibaratnya, ya satu jadi wakil presiden, satu lagi menteri koordinator lah, jangan yang kacangan-kacangan. Memang emak-emak dari zaman dulu gitu ya saudara ya. Maunya anaknya doang yang diperhatikan. Dulu saya ingat kalau lagi hari pertama masuk sekolah, biasanya semua murid dianterin orang tuanya. Lalu orang tuanya berlomba-lomba maunya anaknya duduk paling depan. Satu kelas kan bisa ada 30-40 orang. Lalu semua orang tua bisikin gurunya, Bu, perhatiin anak saya ya Bu ya. Dengan kata lain dia mau bilang, Bu, perhatiin anak saya aja Bu, yang lain mah bodo amat. Emang emak-emak dari zaman dulu begitu saudara ya. Itu ibunya Yohanes Yakobus tuh begitu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, jadi awalnya murid-murid ikut Tuhan Yesus ini juga gak benar-benar banget saudara. Masih duniawi. Makanya begitu Yesus mati di salib, semua bubar. Balik nangkep ikan lagi. Itu di Yohanes 21. Nanti kita akan pelajari. Pupus sudah. Waktu Yesus disalib ya boro-boro jadi pejabat, lemes semua. Jadi rabi aja belum sempet. Kita malah ditinggal mati semuanya. Ya, saudara, nggak perlu dijawab, tapi kita tanya sama diri kita sendiri. Berapa banyak di antara kita yang ikut Tuhan Yesus awalnya seperti murid-murid? Ada udang di balik bakwan. Ada banyak orang ikut Tuhan Yesus dengan berbagai macam motif, dengan berbagai macam maksud. Nanti di Injil Yohanes, waktu kita belajar Injil Yohanes juga kita akan temui ada orang-orang yang sok kangen. Oh guru, kapan nyampe? Tuhan bilang, kamu pura-pura kangen. Kamu nyari aku kan buat roti kan? Supaya perutmu kenyang kan? Berapa banyak yang seperti itu saudara? Yuk kita bertobat. Kita mengikut Tuhan Yesus bukan karena mau apa-apa saudara ya. Nah, itulah kisah pemanggilan murid-murid supaya saudara tahu backgroundnya ya. Supaya saudara tahu backgroundnya. Makanya mereka langsung mau. Ayat 24 langsung aja. Maka tersiarlah. Dari ayat yang ke-23 dulu. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kata kelemahan dalam Alkitab The Message, bad effects of their lives. Jadi tidak dapat dipungkiri sampai ayat 24, maka tersiarlah banyak orang yang datang. Orang memang mencari Yesus untuk kesembuhan fisik. Tapi pesan saya gini, yang terpenting adalah jangan berhenti sampai di sana. Mujizat kesembuhan itu hanya tanda. Itu semeion. Hanya tanda. Tanda mengarahkan pada tujuan. Kita harus berjalan terus. Kalau saudara pernah menerima mujizat, jangan stop di situ, jalan terus ya. Ayat 25 terakhir, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Namun satu hal yang harus kita camkan, mengikut Yesus tidak otomatis jadi murid Yesus.
Mereka bondong-bondong ikut Yesus. Kemanakah mereka pada saat Yesus di hadapan Pilatus? Kemanakah mereka pada saat Yesus di jalan Via Dolorosa? Banyak orang senang bilang, aku mau ikut Yesus kemanapun kau pergi. Mengikut itu cuman buntutin, tidak butuh komitmen. Banyak orang rajin ikut semua kegiatan gereja. Pendalaman Alkitab, doa malam, komsel semua diikutin. Tapi yang mau jadi murid itu sedikit. Murid itu butuh komitmen. Murid siap didisiplin. Murid pasti mengikut Yesus. Mengikut Yesus belum tentu jadi murid. Ya, kalau pengikut itu cuman supporter. Supporter juga pengikut. Kalau tim bola kemana supporter bisa buntutin ikut. Yang udah gila bola kan, ke kota ini dia ikut, ke sini dia ikut. Tapi dia ikut latihan nggak? Enggak. Kalau nanti juara dapat piala nggak? Enggak, gigit jari doang ya. Yang dapat piala itu yang main. Maka saudara harus mau jadi murid. Jadi pengikut itu nggak ada apa-apanya, itu cuma penggembira. Yang mendapat mahkota adalah murid. Murid adalah orang-orang yang punya komitmen, siap dibentuk, belajar dan diajar oleh Tuhan Yesus. Demikian pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Kiranya kita bisa memurnikan lagi motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Biar Roh-Mu yang kudus yang terus mengajar di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kesempatan-kesempatan yang indah kami boleh belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.